Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Di sini kami akan menyampaikan mengenai sumber ilmu pengetahuan. Kelompoknya terdiri dari Karisma Mutihandayani, Yuda Pratama, Rosita Nurfitriana, Mila Putri Rahayu, Ayu Vidya Putri, Tasya Wulandari, dan Pamelia Nudetman. Pada topik pertama akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan yang akan menyampaikan. Pengertian ilmu pengetahuan. Secara etimologi, ilmu dalam bahasa Inggris disebut sebagai scientia, yang merupakan serapan dari bahasa Latin scientia, yang memiliki arti mengetahui, to know, yang juga berarti belajar, to learn. Sementara pengetahuan menurut Suhartono 1997 mempunyai arti kenyataan atau kondisi menyadari sesuatu informasi yang sedang dipelajari. Sedangkan secara terminologi, ilmu pengetahuan menurut Ansori 2002 merupakan suatu fakta yang bersifat empiris atau gagasan rasional yang dibangun oleh individu melalui percobaan dan pengalaman yang teruji kebenarannya. Berikutnya adalah pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama, menurut T. Jacob, ilmu pengetahuan merupakan suatu sistem yang dikembangkan manusia mengenai hidup dan lingkungannya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta menyesuaikan lingkungan dengan dirinya dalam rangka strategi pengembangan hidupnya. Yang kedua adalah menurut Daud Yusuf, menambahkan bahwa ilmu pengetahuan adalah penerapan yang selogis mungkin dari nalar manusia. Nalar manusia dimanapun sama, tetapi penerapannya berbeda. Bila sistem nilai berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain, maka pengetahuan ilmiah dan mentalitas teknologi berbeda menurut tingkat kemajuan masyarakat yang bersangkutan. Terakhir adalah menurut De Liangji, mendefinisikan bahwa ilmu sebagai pengetahuan. Artinya, ilmu adalah sesuatu kumpulan yang sistematis atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal atau subject matter. Dengan kata lain, bahwa pengetahuan menunjuk pada sesuatu yang merupakan substansif yang terkandung dalam ilmu. Sumber ilmu pengetahuan. 1. Sumber dari ilmu pengetahuan adalah empirisme atau indera dan rasionalisme atau akal. Yang kedua, empirisme merupakan suatu teori yang mengemukakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui perantaraan panca indera yang kemudian nantinya menghasilkan pengalaman. Teori ini mengemukakan bahwa manusia sejak lahir tidak mempunyai pengetahuan sama sekali. Pengetahuannya didapatkan melalui penginderaan. Hasil dari pengamatan melalui inderanya, maka menghasilkan dua hal, yaitu kesan atau impression dan ide atau idea. Tokoh-tokoh dari teori ini adalah antara lain David Hume, John Locke, dan Berkeley. Sumber ilmu pengetahuan selanjutnya yaitu rasionalisme merupakan kebalikan dari empirisme yang berpendirian bahwa sumber yang pengetahuannya terletak pada akal. Akal memang membutuhkan bantuan panca indera untuk memperoleh data dari alam nyata, tetapi banyak akal yang mampu menghubungkan data satu sama lainnya, sehingga terbentuklah pengetahuan. Menurut von Glaserfeld, pengetahuan ini dibentuk oleh struktur konsepsi seseorang sewaktu dia berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan dapat berarti dua macam. Pertama, lingkungan yang menunjuk pada keseluruhan objek yang
semua relasinya diabstrakkan dari pengalaman. Yang kedua, yaitu lingkungan yang menunjuk pada sekeliling hal itu yang telah diisolasikan. Pendeknya, sumber pengetahuan yang diakui keabsahannya dalam perspektif Barat hanya rasionalisme dan empirisme. Cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Pengetahuan yang diperoleh karena adanya pengalaman. Lalu ada 6 hal yang merupakan alat untuk mengetahui proses terjadinya pengetahuan menurut Hosper. Yang pertama yaitu pengalaman indera atau sense experience. Dalam filsafat, paham yang menekankan pada kenyataan disebut realisme, yaitu paham yang berpendapat bahwa semua yang didapat diketahui adalah kenyataan. Jadi, ilmuwan berawal dari kenyataan dalam ilmu yang diserap oleh indera. Aristoteles merupakan tokoh yang pertama mengemukakan pandangan ini. Berpendapat bahwa terjadi bila subjek diubah di bawah pengaruh objek. Objek masuk dalam diri subjek melalui persepsi indera atau sensasi. Cara memperoleh ilmu pengetahuan. 1. Nalar atau ration. Nalar adalah salah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang kedua, otoritas atau authority. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber ilmu karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang memiliki kewibawaan dalam pengetahuannya. Jadi, ilmu pengetahuan yang terjadi karena adanya otoritas adalah ilmu yang terjadi melalui wibawa seseorang hingga orang lain mempunyai pengetahuan. Yang ketiga, intuisi atau intuition. Intuisi adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan tanpa suatu rangsangan atau stimulus yang mampu membuat pernyataan, yaitu yang berupa ilmu. Karena ilmu yang diperoleh melalui intuisi muncul tanpa adanya pengetahuan lebih dahulu, maka tidak dapat dibuktikan seketika atau melalui kenyataan. Selanjutnya, wahyu atau revelation. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Seseorang yang mempunyai pengetahuan melalui wahyu secara dogmatik akan melaksanakan dengan baik. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan, karena manusia mengenal sesuatu melalui kepercayaannya. Selanjutnya yaitu keyakinan atau faith. Keyakinan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Sesungguhnya antara wahyu dan keyakinan hampir tidak dapat dibedakan karena keduanya menggunakan kepercayaan. Perbedaannya adalah bahwa keyakinan terhadap wahyu yang secara dogmatik diikutinya adalah peraturan berupa agama, sedangkan keyakinan adalah kemampuan jiwa manusia yang merupakan pematangan atau maturation dari kepercayaan. Baik, jadi dua pengetahuan dapat disimpulkan di sini bahwa ilmu pengetahuan merupakan fakta yang bersifat empiris
atau gagasan rasional yang dibangun oleh individu sendiri melalui percobaan dan pengalaman yang teruji kebenarannya. Sumber ilmu pengetahuan didapat melalui dua cara. Yang pertama ada atau melalui pada dan melalui rasionalisme atau melalui akal. Cara memperoleh ilmu pengetahuan sendiri yaitu yang pertama pengalaman indera melalui nalar, otoritas, intuisi, wahyu, dan keyakinan. Demikian dari kelompok 2. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.